Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, ini merupakan satu fasal. An-niyatu, bermula niat itu salatu darajatin, ada 3 tingkatan. Ini kita bahas terkait masalah niat di dalam sholat. Dalil yang menyatakan bahwa niat itu merupakan satu yang merupakan rukun dalam aktivitas ibadah kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sudah kita hafal, innamal a'malu binniyat. Ada dua matan, redaksinya berbeda. Ada yang menggunakan dengan binniyat panjang dengan jamak muannats salim, ada riwayat tanpa jamak muannats salim dengan lafaz mufrad, innamal a'malu binniyat. Itu sama riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan jalur-jalur riwayat hadis yang lain termasuk Imam Tirmidzi dan sebagainya, ini meriwayatkan bahwa segala amal perbuatan itu nanti bergantung pada niat. Jadi niat ini menjadi hal yang paling pokok. Bahkan dalam hadis yang lain, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Artinya kalau kita niat itu udah cakep punya nilai. Tapi ketika kita melakukan satu amal ibadah, nanti macam-macam tuh. Bisa nilai pahalanya berkurang lantaran sikap hati kita. Tergantung bagaimana kebersihan hati kita. Kadang orang beribadah ada aja tuh ya gangguan-gangguannya, entah itu perasaan ada riya, ada ujub begitu. Itu nanti bahasan-bahasan tertentu dalam kajian tasawuf begitu. Yang terpenting adalah dalam kita membicarakan masalah ibadah ini kita perlu tahu lebih jauh terkait masalah niat. Ini niat memang yang harus kita pahami betul. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj di sana ada beberapa hal yang memang harus kita pahami ya. Dalam sebuah syair di sana dikatakan haqiqatun hukmun ya, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kifayatun kaifiyatun sartun wa maksudun hasan. Ini ada 7 ya, sab'atul ahkam terkait masalah niat yang harus kita pahami. Ada 7 macam nih ya. Yang pertama itu adalah hakikat. Hakikat niat itu apa gitu ya. Yang dimaksud dengan hakikat niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Yang namanya niat itu adalah qasdus syai'i, sengaja melakukan perbuatan gitu ya, muqtarinan yang memang disertai bi fi'lihi dengan perbuatan, itu namanya niat. Jadi dihadirkan kemudian dibarengi dengan perbuatan. Nah, ini namanya niat. Kalau dia cuma di dalam hati tapi perbuatannya kagak dilakukan, itu namanya bukan niat. Wa kharaja min niyat al-azmu, azam namanya. Ya, misalnya kita mau berangkat ke Bandung. Besok saya mau berangkat ke Bandung. Itu bukan niat namanya, azam. Kalau niat itu perbuatan dengan hati sejalan bareng. Kayak misalnya kita sholat takbiratul ihram, kita gerakkan tangan, hati ini mengucapkan, itu berbarengan, namanya niat. Kalau cuma sekedar dalam hati tapi perbuatan kita tidak melakukan, bukannya niat, namanya itu adalah azam. Itu namanya haqiqatun niat. Hakikat niat begitu. Yang kemudian kedua, setelah haqiqatun hukmun. Hukum niat itu bagaimana? Pada semua ibadah umumnya yang namanya niat itu adalah wajib. Karena segala perbuatan tanpa adanya niat, semua ibadah tanpa adanya niat itu akan sia-sia. Nah, ini maka niat itu dalam aspek ibadah hal yang wajib dan memang harus kita hadirkan, baik dalam wudu kita, dalam sholat kita, dalam zakat kita, dalam haji
kita itu memang merupakan yang memang harus dihadirkan dari Tuhan. Kemudian setelah hakikatun hukmun, kemudian lagi yang ketiga mahallun. Mahallun ini artinya tempat niat. Tempat niat adanya di mana? Fil qalbi, yaitu di dalam hati. Kalau kita bilangnya hati, padahal sebenarnya pada pergerakan itu adalah di jantung. Jadi semuanya pusatnya ini aktivitas hayat ibadah kita, perasaan kita dan keyakinan kita adanya di sini. Jadi pusatnya ini adalah fil qalbi, di dalam hati. Kemudian wa zamanun. Nah, zaman ini maksudnya apa? Waktunya. Kapan kita harus mengucapkan niat? Itu adalah di awal ibadah, pada setiap awal ibadah atau fil wajibat, ibadah-ibadah yang memang diwajibkan pada rukun yang pertama. Ya, ini waktunya. Sholat, rukun sholat yang pertama di mana? Ketika takbiratul ihram, maka niatnya jatuhnya pada saat takbiratul ihram. Berwudu, niatnya kapan? Yang dinamakan rukun pertama wudu. Ketika kita ghuslul wajhi, maka ketika niat itu pertama kali ketika kita membasuh wajah. Jadi awalul ibarat ya fil ula. Jadi yang namanya awal waktu niat yang pertama. Kemudian kaifiyatun, cara niatnya ini tahtalifun bikhtilafil ibadah, dilihat berbagai macam ibadah, ada yang namanya ibadah wajib, ada yang namanya ibadah fardu, itu bervariatif. Jadi niatnya nanti berbeda-beda. Dalam sholat bagaimana, kemudian dalam ibadah bagaimana, ibadah puasa, haji bagaimana, itu cara-caranya nanti diajarkan oleh agama. Dalam hal ini syariat, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam adalah syartun. Niat pun juga ada syaratnya. Siapa syaratnya itu? Islam nawi, artinya orang bisa ibadahnya sah kalau niatnya itu syaratnya harus tercukupi. Islam nawi siapa? Orang yang niat itu harus beragama Islam. Ya. Jadi kalau orang selain Islam, non Muslim, mereka nggak sah ibadahnya. Jadi yang namanya niat itu yang merupakan syaratnya adalah harus Muslim. Kemudian juga termasuk adalah tamyizul nawi, artinya orang kecil pun juga tetap sah tuh. Ya, termasuk anak-anak kita yang usianya udah tamyiz, artinya tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bahasanya kalau bahasa fikih sudah bisa melakukan istinja sendiri, udah bisa makan sendiri, itu dinamakan dia tamyiz. Dia termasuk terpenuhi itu. Ya, syarat niatnya itu termasuk ibadahnya sah. Termasuk kita juga kalau orang dewasa atau misalnya orang perempuan ikut anak kita yang udah tamyiz, itu diperbolehkan dia jadi imam. Ya, usia tamyiz diperbolehkan untuk menjadi imam yang jelas, nanti dia itu termasuk bacaannya, nah udah bagus itu begitu. Kemudian yang terakhir daripada sabaqatul ahkam terkait dengan niat itu adalah wa maksudun hasan. Dalam sihir itu wa maksudun hasan artinya ada tujuannya, di mana niat ini tujuannya apa? Tamyizul ibadah, untuk membedakan masalah ibadah anil adah. Ada ibadah, ada kebiasaan. Ya, macam kita misalnya cuci muka dengan wudhu kan beda. Kalau cuci muka aja nggak pakai niat, ini kebiasaan. Atau juga mandi biasa dengan mandi misalnya hadas atau mandi sholat sunnah misalnya Jumat, itu kan berbeda. Jadi membedakan niat ini tujuannya membedakan mana yang termasuk ibadah dan mana yang termasuk kebiasaan saja. Termasuk duduk kita begini, ini kita bedakan di mana. Kalau kita misalnya duduk mau istirahat di masjid atau memang kita duduk iktikaf, kan ada perbedaan. Di mana? Bedanya pada saat niat. Maka ketika kita hadir seperti ini, kita pasang niat, niat iktikaf begitu karena Allah. Itu bukan hanya termasuk sekedar kita dapat ilmu dan fadilah ilmunya, tapi duduknya kita, lamanya kita ini kalau kita niatin iktikaf itu bisa sangat luar biasa lantaran gara-gara niat. Nah, itu yang kemudian yang kedua
tamyizu maratibil ibadah, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Maksudnya ada yang ibadah wajib, ada juga yang merupakan ibadah sunnah. Ini termasuk kaitannya ada 7 tuh. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan dalam syair. Ini 7 aspek niat yang sudah kita kupas meskipun sedikit. Jadi seperti itu. Cuma kalau zaman terkait yang namanya waktu niat itu memang di awal ibadah. Tapi memang ada pengecualian. Di dalamnya termasuk masalah puasa. Terkait masalah puasa, kalau sholat memang harus berbarengan tuh. Yang namanya kita mau bermaksud dan melakukan perbuatan bareng, sholat, wudhu itu bareng. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah puasa, ini karena masyakoh nggak bisa. Yang namanya kita puasa berbarengan pada saat azan subuh baru kita niat, ini malah menyalahi. Maka ini ada pengecualian yang namanya niat puasa, termasuk puasa Ramadan. Ya, ini niatnya sebelum pelaksanaan ibadah puasa itu mulai. Artinya kalau puasa kan masuk waktunya ketika dia masuk subuh sampai dengan waktu maghrib. Maka niatnya itu memang harus sebelum subuh. Jangan kita pukul rata. Bahkan kalau misalnya niat itu muqtarinan fi fi'li, bermaksud menyengaja berbarengan dengan perbuatan. Ini dalam hal ini di dalam masalah ibadah puasa ada pengecualian begitu. Jadi yang namanya niat puasa berarti sebelumnya, kecuali kalau niat puasa sunnah. Ya kalau niat puasa sunnah, meskipun kita belum makan, kita niat bangun tidur jam 7 misalnya, kita niatin puasa sunnah jadi gitu, meskipun sudah lewat waktu subuh. Ini kalau sunnah. Ya, yang jelas pastinya syaratnya belum makan dan minum apa-apa. Nah, ini terkait masalah ahkam niat. In kanatis sholatu fardhon. Yang pertama, jika sholatnya itu merupakan sholat fardu, ya baik zuhur, asar, isya, subuh, itu bagaimana? Wajaba qasdul fi'li, maka wajib tuh qasdul fi'li untuk menyebutkan qasdul fi'li, menyengaja, bermaksud melakukan perbuatan. Wa ta'inu, kemudian yang kedua menentukan ta'in. Maksudnya apa? Yang pertama, di dalam ibadah sholat fardu, sholat yang 5 waktu, baik dia sholatnya itu qadha, ya karena dia misalnya dia lupa gitu ya, bangunnya agak lewat, atau juga sholatnya itu merupakan sholat-sholat manzuroh, sholat-sholat yang dinazarkan, maka ini wajib minimal 3 nih dalam niat. Ya. Kalau kita kan yang kita bawa tuh semuanya tuh udah lengkap banget memang yang diajarkan oleh agama, ya, oleh ulama-ulama kita. Ini kita kalau bicara tentang wajibnya. Jadi wajibnya pada sholat fardu itu 3 minimal. Yang pertama qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu menyengaja untuk melakukan. Ya. Jadi itu harus dihadirkan. Mana yang namanya qasdul fi'li? Itu yang kita sebut dengan usolli. Usolli itu namanya qasdul fi'li, kita hadirkan. Aku niat, itu namanya qasdul fi'li. Kemudian yang kedua wa ta'yin, menentukan ta'yin ini sholatnya sholat apa. Karena kita bicara tentang sholat 5 waktu, harus kita sebutin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu harus disebut. Dan yang ketiga wal fardiyatu, yang ketiga adalah kefarduannya. Ya, jadi harus ada 3 minimal banget kita niat usolli fardhu zuhri, begitu doang. Ini ketika kita takbiratul ihram. Ya, ini kewajibannya. Kagak boleh kurang dari 3 ini kalau kita melaksanakan sholat fardu. Ya, tetapi memang kita yang kita bawa itu semuanya sudah lengkap. Ya, usolli fardhu zuhri, nah, 4 raka'atin
mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini sangat sempurna sekali. Ya, kalau kita mengucapkan salah sarokaatin, itu penyebutan ta'adudnya bilangan itu sunnah. Nah, tapi jangan mentang-mentang kita udah tahu sunnah bisa dibawa sekarang. Ini yang namanya kita belajar. Semakin kita melengkapi kualitas ibadah kita, semakin kita lebih banyak mendapatkan kesunahan-kesunahan. Jadi kita belajar menuntut ilmu, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi sunnah termasuk juga mustaqbilal kiblah. Kita ucapin begitu, itu sunnah. Termasuk juga idofah penyandaran kita lillahi ta'ala, hal yang sifatnya sunnah. Jadi tiga ini yang menjadi pokok ketika kita niat dan di dalam ibadah sholat, adanya qasar, ta'in, dan ta'arud. Usolli, fardun, dan juga kita sebutkan sholatnya sholat apa. Begitu. Itu kalau sholat fardu, ataupun juga sholat yang qadha. Ya, kalau qadha berarti nanti kita jangan mengucapkan adaan. Meskipun nggak pakai, kita mau qadha nih, sholat subuh misalnya jam 8, mau qadha, kita nggak pakai qadhaan, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi yang lebih bagus ini sunnah, maka kita tetap itu yang tadinya kalau kita sholat di tempat waktunya yang sesuai adaan. Tapi kalau di luar waktu sholat berarti kita baca qadhaan karena bayar utang. Begitu. Ya. Kemudian juga sholat-sholat yang dinazarkan. Misalnya, kalau misalnya tender saya berhasil nih, saya mau sholat sunat hajat misalnya, atau sholat sunat taubat gitu, itu harus disebut nazarnya, manzurahnya. Usolli sunat taubati al manzurah, begitu disebut manzurahnya. Karena apa? Dia disebut karena sholatnya sholat yang dinazarkan. Ungkapan al manzurah yang dinazarkan itu menempati posisi fardiyah. Karena wajib seperti itu, jadi harus dibawa. Jadi ta'arud, ta'in, dan qasar ini minimal pada sholat-sholat fardu. Ya. Meskipun memang kita bisa mengucapkannya fardhu zuhri atau usolli zuhro, nanti fardhon itu boleh, tinggal redaksinya saja. Nah, berbeda tapi maksudnya sama. Usolli fardhu zuhri itu kalau kita kedepankan fardhonya. Atau juga kita belakangkan fardhunya. Usolli zuhro misalnya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, baru fardhon lillahi ta'ala, itu redaksinya saja. Yang jelas di dalam hati itu harus kita hadirkan tiga. Aku niat sholat fardhu zuhur itu begitu, 4 rakaat atau lillahi ta'ala atau mustaqbilal kiblah, itu sifatnya sunnah. Kemudian wa in kanat nafilatan. Yang kedua, kalau sholatnya itu merupakan sholat sunnah. Sholat sunnah ini maksudnya apa? Mu'aqqatan yang memang memiliki waktu. Seperti karotibatin, sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu sholat pengiring, sholat wajib mana? Qobliyah, zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian asar, dia kagak ada ba'diyahnya, maka dia cukup nggak pakai qobliyah asar, cukup usolli sunnatal asri, ya cukup tuh. Jadi nggak pakai qobliyah asar. Kenapa? Karena ba'diyah asar kagak ada. Kemudian sholat sunnah qobliyah maghrib, kemudian sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian sholat sunnah qobliyah isya dan sholat sunnah ba'diyah isya, dan satu lagi sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar. Ini kalau sholat fajar atau sholat subuh agak ada ba'diyahnya, ya maka kita sebut sholat sunnah fajar aja. Jadi nggak pakai qobliyah subuh kita sebutnya. Nah, ini sholat-sholat yang memang memiliki waktu, termasuk sholat duha, kemudian sholat apa lagi? Sholat tahajud, ya qiyamul lail, atau juga sholat-sholat sunnah wudu. Sholat-sholat seperti itu merupakan sholat
au zata sababin, atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Maksudnya apa? Ada sebabnya. Nanti dibagi tiga nih sholat yang memiliki sebab. Ada yang namanya sebab mutaqaddimah, ya, sholat sunnah mutaqaddimah. Mana tuh sholat yang termasuk sebab-sebab mutaqaddimah? Maksudnya sebabnya duluan datang, baru kita sholat sunnah. Itu contohnya sholat tahiyatul masjid, ya. Kan kita mau masuk tuh, sebabnya duluan mau masuk, kemudian baru kita sholat sunnah. Nah, ini setiap kali kita mau masuk masjid, sunnah untuk kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau juga sholat sunnah wudu, kita mau wudu, maka setelah datang sebab baru kita sholat sunnah wudu. Ada lagi yang namanya sholat sebabnya sebab ini dinamakan sebab mutaakhir. Ya, mutaakhir itu sebabnya belakangan. Seperti kita mau misalnya sholat safar, mau perjalanan jauh, itu sunnah. Ya, perjalanannya belum, tapi kita sholatnya dulu baru kita melaksanakan, itu sebab-sebab mutaakhir. Atau juga sholat sunnah ihram, ihramnya belum, ya, ini sebabnya belum, kita sholatnya duluan. Biasanya kan kita berada di luar tanah haram, ya, nawaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajj, kan begitu. Atau juga niat ihram, ya, nawaitu umrota, niat umroh, ya, nawaitul umrota wa ahramtu biha. Nanti setelah kita sholat baru kita melaksanakan ihram, itu sebabnya belakangan. Ini namanya sholat-sholat yang dinamakan punya sebab. Kalau sholat sunnah yang seperti ini, maka harus memenuhi dua perkara saja. Apa yang pertama? Qasdul fikri, menyengaja dulu. Yang pertama adalah usolli, itu satu, ya. Kemudian yang kedua, wattaqimu, menentukan sholatnya sholat apa, ya. Kalau misalnya dia sholat duha, maka dia cukup usolli al-duha saja, sholat al-duha, atau dia boleh menggunakan sunnah al-duha, gitu. Itu sampai situ doang, di dalam hati cukup, jadi kepanjang-panjang. Tapi apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, itu alangkah baiknya tetap kita pakai. Usolli sunnah al-duha rakaataini mustaqbilal qiblati, ya kan, lillahi ta'ala. Atau juga sholat-sholat yang lain, sholat hajat, kemudian sholat istikharah, atau juga sholat-sholat yang memang wudu misalnya. Ini semua sholat-sholat seperti ini itu minimal dua perkara, niat qasad, yang kedua adalah takyid. Ini kita bicara tentang wajibnya, ya, bukan yang sifatnya sunnah. Kalau sunnah itu yang tadi sudah kita bahas, itu perlu kita tetap bawa. Kemudian yang ketiga, wa in kana nafilatan mutlaqon, ya, nafilatan mutlaqatan. Kalau yang ketiga, seandainya sholat sunnahnya itu sholat sunnah mutlaqah. Maksudnya apa sholat sunnah mutlaqah? Lam laqayyat biwaqtin wala sababin. Kalau yang namanya sholat sunnah mutlaqah itu sholat yang memang kagak punya waktu dan juga kagak punya sebab. Jadi sholatnya sholat bebas aja, yang penting sholat sunnah, gitu. Kalau yang seperti itu bagaimana? Ya, wajaba qasdul fi'li, maka wajib hanya menyengaja perbuatan, yaitu usolli doang. Usolli sholatan Allahu Akbar, jadi begitu. Kalau sholat sunnah mutlak, berarti dia cuma usolli doang. Nah, al-fi'lu yang dimaksud dengan fi'lu, qasd fi'lu ini usolli, itu merupakan usolli itu bacaannya. Yang kedua, buat ta'inu, yang namanya ta'in itu misalnya zuhron, ya, sholat zuhur, awal asron, atau sholat asar. Wal fardiyatu, yang dinamakan fardiyah itu adalah fardhon. Jadi untuk membedakan mana sholat sunnah, mana sholat wajib. Nah, para jemaah sekalian, ini kalau sholat yang 5 waktu itu kita upayakan di dalam niat memang sebelumnya sunnahnya
kita melafalkan talaffuz niat. Ya, ini tetap karena di kitab-kitab fikih itu dibahas sama ulama-ulama yang namanya talaffuz niat, melafazkan niat sebelum kita takbiratul ihram ini sangat disunnahkan. Ya, tujuannya apa? Liyu'ina al-lisanu al-qalba fistihdharin niyah, untuk membantu lisan al-qalba kepada hati. Jadi dengan cara kita talaffuz niat, kita sebelum sholat usolli fardhul maghribi salasa rakaatin, ini lisan kita bisa membantu hati kita semakin mantap. Jadinya istihdharin niyah ketika kita mau menghadirkan niat di dalam hati. Mohon maaf, memang kadang-kadang ini ada yang menggoyang-goyangkan, dibilang bid'ah segala macam. Hal itu jangan kita pikirkan. Itu semua ulama-ulama kita punya dasar dari hadis-hadis Nabi. Ya, dibilang ini bid'ah, nggak ada manfaatnya. Kita hal yang seperti itu jangan terpengaruh. Kita pegang ulama-ulama kita, termasuk ulama-ulama dari Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ulama-ulama ahlu sunnah yang memang sudah membentuk dan memberikan salah satu jalan yang untuk memudahkan kita semakin mantap dalam ibadah-ibadah niat kita. Begitu. Jadi tetap kita bawa, ya. Kecuali kalau kondisi-kondisi mendesak, khawatir kita sholat jamaah, begitu ya. Misalnya imam lagi mau ruku, begitu. Nah, kondisi seperti itu diperbolehkan, ya. Jadi kita langsung datang, langsung takbir. Memang gak enak kalau kurang mantep, kalau kita kagak talaffuz niat dulu, begitu ya. Dan ini memang kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Meskipun ini sunnah, tapi memang tetap kita bawa, karena ini penting, begitu. Untuk agar hati kita semakin mantap di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, ini terkait masalah tingkatan-tingkatan niat. Kalau kita ini sudah terbiasa, artinya apa yang dikemukakan dalam kitab ini kewajibannya ada 3, dan kita alhamdulillah ini semua sudah kita bawa, ya, sunnah-sunnahnya maupun wajib-wajibnya di dalam masalah niat. Kemudian sekiranya para jamaah ada hal-hal lain, meskipun tidak banyak, insya Allah bermanfaat khususnya untuk pribadi saya juga para jamaah sekalian. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.